Master Agung yang sedari awal memang sengaja melakukan semuanya ini lantas berbohong dan berkata kalau leluhur dari Gunung Yuji selalu melakukan hal seperti ini untuk menyeleksi murid yang akan diterima. Si Ying menjawab, ia tahu sang master memang tidak menyukai Zuyan, maka dari itu ia sengaja menyusahkan Zuyan supaya menjadi gagal. Namun meskipun begitu, selain Zuyan, ia tidak akan menerima murid manapun. Oleh sebab itu, ia meminta Master Agung tidak perlu repot-repot membantu Sulu untuk bisa menjadi muridnya, karena hal itu mustahil. Setelah berkata seperti itu, Si Ying lalu pergi dari sana. Dan secara diam-diam ia membantu Zuyan dengan menunjukkan kitab yang dimaksud oleh Master Agung menggunakan sehelai daun bunga yang mengarah kepadanya supaya ia tidak perlu capek-capek mencarinya lagi. Singkatnya, peresmian untuk Zuyan sebagai murid pribadi milik Si Ying telah dilakukan. Ia pun diberikan tusuk rambut giok yang dipasangkan langsung oleh Si Ying. 随我修行会很辛苦。不过从现在开始，就由我一直。哦，可是会挨打的，千万别哭。Saat di malam hari, Yuan bertemu dengan Zuyan. Di sana, Zuyan bercerita banyak hal tentang Si Ying, yang kini ia menjadi murid pribadinya. Mendengarkan hal tersebut, Yuan ikut bahagia. Ia juga merasa tenang sebab apabila Zuyan menjadi murid master muda, maka ia akan jauh lebih aman. 好， Keesokan harinya, Zuyan berdandan dengan sangat cantik sebab saat ini hari pertama ia menjalani kehidupan sebagai seorang murid untuk Si Ying. Setelah terasa cukup cantik baginya, ia pun segera pergi ke aula. Bukannya mendapatkan pujian, Si Ying tidak menyukai penampilannya yang dianggap terlalu berlebihan. Ia pun disuruh berpakaian seperti biasa. 师傅。 Setelah itu, Si Ying akan mengajarinya teknik sihir dari keenam klan. Karena Zuyan berasal dari klan Qi, ia pun akan mengajarinya sihir api terlebih dahulu. Di sana Zuyan berlagak bisa dan menunjukkan sihir api miliknya. Namun terlihat api tersebut sangatlah lemah. Maka dari itu, Si Ying akan melatih sihir api terlebih dahulu kepadanya. 你施法手势有问题。 Sementara di tempat lain, Sulu dan Suli sedang di perjalanan pulang. Mereka pun singgah di sebuah penginapan karena sudah larut malam. Di malam hari, Gang mengintip Sulu sedang berlatih. Sadar ada seseorang yang sedang mengintipnya, Sulu lantas menyerang. Di sana, Gang berusaha menyadarkannya kalau apa yang dilakukan oleh Sulu selama ini telah salah. Ia tahu Sulu adalah orang baik dan sedang berusaha untuk bisa mendapatkan sebuah status dan jabatan agar orang-orang tidak lagi merendahkannya. Namun, Gang meminta ia untuk jangan menghalalkan segala cara demi ambisinya itu. Sampai-sampai ia hampir tewas terbunuh. Di sana, Sulu bukannya berterima kasih sudah dinasehati, ia justru marah kepada Gang dan menganggapnya tidak tahu apa-apa. Lalu ia pun pergi dari sana. Dari kejauhan, Suli mendengarkan percakapan mereka dan ia pun sadar ternyata apa yang dilakukan kakaknya selama ini supaya tidak direndahkan oleh orang lain hanya karena Sulu anak dari seorang selir. Kembali ke Zuyan, setiap hari ia dilatih sihir api, namun tidak ada perkembangan sama sekali. Karena hal itu, ia menduga Si Ying tidak sungguh-sungguh mengajarinya. Lantas, Si Ying sedikit kesal, ia pun lalu memanggil salah satu pelayan
sambil membisikkan sebuah mantra. Pelayan itu pun segera melakukan perintahnya. Siapa sangka baru pertama kali mencoba ia berhasil menciptakan sihir api, bahkan lebih hebat dari Zuyan. Wah, Melihat itu, Zuyan langsung terdiam. Ternyata yang salah adalah dirinya yang tidak berbakat dalam ilmu sihir. Ia pun merasa malu. Lantas, ia pura-pura sakit kepala dan izin untuk beristirahat sebentar. Si Ying hanya tertawa melihat tingkahnya. 好疼啊！ Singkat cerita, Zuyan kembali untuk menemui Si Ying. Namun salah satu pelayan berkata, Master muda pergi turun gunung sebab warga Gunung Yuji secara tiba-tiba terkena wabah penyakit yang sangat aneh. Lalu ia pun pergi menemui Chongming yang kebetulan ingin pergi mengantarkan obat kepada Si Ying. Lantas ia pun memohon untuk dibawa juga agar bisa membantu. 老夫有什么关系？ Setelah tiba di desa Yuji, mereka melihat hampir seluruh warga saat ini terkena wabah penyakit menular yang sangat aneh. Saat melihat kedatangan Zuyan, Si Ying menjadi marah karena penyakit di desa ini sangat menular dan berbahaya. Ia pun memasangkan masker untuknya dan meminta Zuyan untuk pulang ke Gunung Yuji supaya tidak terjangkit nantinya. 站住！ Setelah mengobati seluruh warga desa, Si Ying diajak untuk makan siang oleh warga sekitar sebagai bentuk rasa terima kasih. Siapa sangka yang memasak makanan saat ini adalah Zuyan dan ia sedari awal tidak pulang, melainkan memasak makanan untuk warga yang membutuhkan. 毕竟吃饱喝足才可以好好养病啊。 Di malam harinya, karena Si Ying belum ada makan seharian, Zuyan membakarkan ikan khusus untuknya. Karena wajah Zuyan penuh dengan arang, Si Ying membantu untuk membersihkannya. Mulai dari sinilah hubungan mereka berdua semakin dekat satu sama lain. Dan Zuyan merasa senang mendapatkan perlakuan seperti itu. Saat sedang mengobrol, sesaat Chongming datang ke sana dengan tergesa-gesa dan melaporkan kalau wabah penyakit yang menimpa warga saat ini justru semakin parah. 快回村子看看吧。 Terlihat salah satu warga penyakitnya semakin parah. Anaknya di sana menuduh Si Ying sebagai tabib yang tidak becus, bukannya menyembuhkan, melainkan memperburuk keadaan. Lalu Zuyan menjelaskan obat-obatan yang ia bawa bersama Chongming dari Gunung Yuji, diantaranya Fluega, Semiquela, Amania, Flurena, dan yang terakhir kayu gunung. Mendengarkan hal itu, ternyata ada salah satu bahan obat itu yang salah, yaitu bukannya kayu gunung, seharusnya kayu populus. Pantas saja penyakit yang diderita warga saat ini tidak kunjung sembuh. Si Ying lalu turun tangan untuk menyembuhkan salah satu warga di sana, bahkan menggunakan sebuah pisau bedah. Sambil melakukan itu, ia bertanya kepada Zuyan apakah ia pernah menjahit sebelumnya. Zuyan mengaku pernah menjahit luka seseorang. Lantas ia pun disuruh untuk menjahit luka dari salah satu warga tersebut. Mendapatkan kepercayaan itu, ia pun bersedia melakukannya. Lalu esok harinya, seluruh warga mengucapkan terima kasih kepada Si Ying, Zuyan, dan Chongming karena sudah membantu. Mereka pun meminta maaf karena sudah menuduhnya yang tidak-tidak tadi malam. Si Ying bertanya awal mula wabah penyakit ini bisa terjadi. Warga lalu menjelaskan mereka curiga penyebabnya dari air sungai. Karena sebagian besar dari mereka yang mandi di sungai mendapatkan wabah penyakit itu. Sedangkan sebagian warga yang tidak pergi ke air sungai saat ini baik-baik saja. Mendengarkan hal tersebut, Si Ying segera pergi untuk mengecek. 遵命。 Saat tiba di tepi sungai, ia menggunakan alat untuk mengecek kebersihan air sungai di sana. Ternyata memang benar sungai itu sudah terkontaminasi sebuah racun.
Saat ditelusuri, di ujung sungai terdapat sungai yang bergelembung, bahkan mengeluarkan busa yang sangat aneh. Singkat cerita, Si Ying kembali untuk melaporkan masalah ini kepada Master Agung. Ia menjelaskan sumber masalahnya berada di air sungai, yang seharusnya sungai tersebut berasal dari Gunung Yuji mereka. Master Agung menjawab, mungkin saja saat ini Dewa Naga yang tersegel di sungai air terjun Gunung Yuji sudah mau keluar, dan segel yang membelenggunya secara perlahan telah memudar. Itulah penyebab air sungai yang mengarah ke desa terkontaminasi sebuah racun. Si Ying meminta izin untuk menyelidiki masalah ini. Namun Master Agung melarang dan biarkan saja ia yang menyelidikinya. Ternyata alasan Master Agung melarangnya karena ia tidak ingin Si Ying meninggalkan Gunung Yuji terlalu jauh. 静观其变吧。 Di tempat lain, Suli secara diam-diam bertemu dengan Suyu, pangeran kedua. Mereka pun senang bisa bertemu kembali. Sementara itu, Sulu dipanggil oleh istri kedua sang kaisar. Di sana ia ingin Sulu berkata jujur siapa Si Ying sebenarnya. Apabila ia mau jujur, maka Sulu akan dijodohkan dengan anaknya, yaitu pangeran kedua. Dengan begitu ia bisa menjadi istri pangeran dan memiliki status jabatan tinggi di kekaisaran. Tergiur dengan tawaran itu, Sulu bersedia buka mulut mengenai siapa Si Ying sebenarnya. 钦佩有加呢。 Lalu setelah ia keluar, Gang langsung menariknya untuk bertanya apa yang ia bahas saat menemui istri sang kaisar di dalam. Sulu menjawab ia hanya memberitahukan identitas Si Ying yang sebenarnya, karena hanya dengan itu ia bisa menjadi istri pangeran kedua dan mendapatkan status di kekaisaran. Mendengarkan hal itu, Gang menjadi marah sebab ia selama ini bersusah payah menutupi rahasia itu. Namun ia dengan seenak-enaknya membocorkan rahasia tersebut. Karena apa yang dilakukannya saat ini hanya akan menjadi bumerang untuknya di kemudian hari. Sulu tetap tidak peduli. Ia akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang ia mau. 还不知道怎么收拾你呢。 Keesokan harinya, istri kedua sang kaisar ini memberitahukan informasi itu kepada Tuan King. Kalau Si Ying adalah pangeran pertama anak sang kaisar yang mereka cari selama ini. Mereka harus bertindak cepat untuk membunuhnya sebelum semuanya terlambat. Karena apabila Si Ying kembali ke kaisaran, takutnya ia akan mengambil alih posisi sang kaisar. Mengingat Si Ying adalah master muda yang memiliki kekuatan yang sulit mereka kalahkan. Tuan King saat ini akan mengerahkan pasukan terbaiknya untuk pergi ke Gunung Yuji dalam membunuhnya. Lalu pasukan yang dimaksud datang ke sana. Wanita itu merupakan salah satu dari 10 penyihir dari suku Es. Sedangkan Si Ying saat ini mendapatkan surat dari Gang yang mengatakan kalau Sulu membocorkan identitasnya. Dan saat ini istri kedua sang kaisar bersama Tuan King akan mengutus pasukan untuk membunuhnya. Melihat surat itu bukannya panik, Si Ying justru sangat santai. Karena di dunia ini selain Master Agung tidak ada yang bisa menyentuhnya. Lalu ia pun pergi mengajari teknik bela diri kepada Zuyan. Chong Ming yang melihat kedekatan mereka berdua menjadi sangat terkejut. Setelah lelah berlatih seharian, Zuyan tertidur di atas meja saat sedang menulis. Si Ying datang ke sana dan menyelimutinya menggunakan bajunya sendiri. Sesaat, Zuyan terbangun dan mereka berdua pun tak sengaja saling tatap-tatapan. Tidak terasa 2 tahun telah berlalu.
kini hubungan Zuyan bersama Si Ying sudah bukan seperti murid dan guru lagi, melainkan seperti orang berpacaran. Bahkan Zuyan tidak merasa canggung lagi kepada Si Ying. Ia juga sering mengajak gurunya ini berdebat mengenai hal-hal yang tidak penting. Lalu, Si Ying membawanya ke perpustakaan dan menyuruh ia memilih salah satu barang yang ia suka sebagai bentuk hadiah karena Zuyan sudah 2 tahun menjadi muridnya. Awalnya ia mengambil sebuah giok putih, namun karena dirasa kurang bagus, ia pun kembali mencari barang lainnya. Tak sengaja ia menemukan sebuah gelang dan menginginkan barang tersebut. Seketika, Si Ying sangat terkejut kenapa dari sekian banyak barang, ia harus memilih gelang tersebut. Di sana, Si Ying langsung teringat di saat pertama kali Master Agung juga menyuruhnya memilih barang pusaka tersebut. Ia memilih gelang emas itu. Sang Master mengatakan, kegunaan gelang itu dapat menyatu dengan orang yang ia cintai dan berbagi kesakitan bersamanya. Ia pun disuruh berpikir apakah mau mengambilnya atau tidak, karena di dunia ini tidak ada manusia yang mau berbagi kesakitan. Lalu di sana, Zuyan melihat terukir nama Si Ying di gelang tersebut, dan ia sadar Si Ying juga mengambil gelang itu di saat Master Agung menyuruhnya memilih barang pusaka. Tanpa menjawab apa-apa, Si Ying lalu pergi dari sana dengan alasan ingin bermeditasi. Sementara itu, Master Agung memerintahkan muridnya untuk menjaga Si Ying di saat melakukan pelatihan untuk menaikkan tingkat ilmunya ke ranah sejati, yang merupakan tingkat bela diri paling tinggi di dunia. Ia sadar pastinya pasukan yang diutus oleh klan King akan datang membunuhnya. Menggunakan kesempatan itu, mereka bisa menangkap para penjahat tersebut. Sedangkan Tuan King mengatakan kepada Selir Yun, istri kedua sang kaisar, kalau ia sudah mengutus pasukan suku Es yang saat ini bekerja sama dengan mereka. Bisa dipastikan Si Ying akan dibunuh sebelum naik tingkat ke ranah sejati. Di malam hari, Zuyan pergi ke jurang terlarang sambil membawa sebuah baju untuk diberikan kepada Si Ying sebagai hadiah. Saat masuk ke dalam, ternyata Si Ying sedang bermeditasi dan sedang melakukan pelatihan. Ia pun tidak ingin mengganggu dan akan menunggu di sana sampai ia sadar kembali, sambil memasangkan jubah putih kepadanya. Saat memandang wajahnya, Zuyan sangat terpesona karena Si Ying begitu tampan apabila dilihat dari jarak yang sangat dekat. Dan kapan lagi ia bisa melakukan hal itu? Lalu tiba-tiba pasukan yang diutus oleh Tuan King datang ke sana untuk membunuh Si Ying. Zuyan berusaha keras untuk melawan mereka sampai-sampai tubuhnya terluka. Dan di saat itu juga ia tak sengaja membunuh salah satu dari pasukan tersebut yang membuatnya menjadi sangat panik. Di saat ia sudah terpojok, Si Ying langsung sadar dan membantunya menghabisi pasukan tersebut. Tak lama kemudian Master Agung datang ke sana dan menjadi sangat marah melihat Zuyan mengganggu pelatihan yang sedang dilakukan oleh Si Ying. Di sana, Si Ying mencoba menjelaskan kalau ada pasukan pembunuh yang datang ingin membunuhnya. Beruntung ada Zuyan yang melindunginya di saat ia melakukan pelatihan. Namun Master Agung tetap marah kepada Zuyan yang ternyata semuanya ini memang sudah direncanakan olehnya, yaitu mengumpan pasukan pembunuh itu datang ke sana sebab semakin terdesaknya posisi Si Ying, maka ia akan bisa mempercepat pelatihannya untuk naik ke tingkat ranah sejati. Dengan begitu mereka pun bisa menangkap para pembunuh itu. Namun sayang, rencananya gagal total akibat Zuyan datang mengganggu. Lantas, Zuyan diusir oleh Master Agung dan dilarang untuk mengganggu lagi. Dengan perasaan bersedih, ia pun pergi dari sana. Sesaat, Si Ying melihatnya pergi dan Master Agung sadar hubungan mereka berdua ini sudah bukan seperti hubungan antara murid dan guru lagi. Sementara itu, para pembunuh tadi kini sudah tidak bernyawa. Saat dicek kondisinya, para pembunuh ini berasal dari klan King.
Mendengarkan hal itu, Master Agung semakin yakin Tuan King dan Selir Yun, istri kedua sang kaisar, sudah mengetahui identitas Si Ying yang merupakan pangeran pertama. Di sisi lain, Selir Yun merasa khawatir karena misi mereka telah gagal. Tuan King meminta ia tenang karena semuanya ini baru saja dimulai. Ia memang sengaja mengirim pasukan lemah untuk membunuh Si Ying. Nantinya Gunung Yuji akan berpikir mereka tidak akan menyerang lagi. Dan di saat Gunung Yuji sedang lengah, maka itulah kesempatan yang bagus ia akan mengutus 3 orang penyihir dari suku es yang terkuat. Sementara itu, Yuan menjenguk Zuyan yang saat ini sedang sakit. Ia pun memberikan sebuah batu giok kepadanya dan meminta Zuyan untuk menjaganya. Di sini, Zuyan tidak tahu kalau batu giok merah tersebut merupakan barang pusaka dari suku manusia duyung untuk menyelamatkan nyawanya kalau apabila Dewa Naga telah bangkit dan menyerang suku manusia. Singkatnya, Zuyan yang sedang makan obat tak sengaja melihat langit yang tiba-tiba menjadi sangat indah. Ia pun juga mendengarkan suara seruling. Karena penasaran, ia lantas keluar dari kamar, yang ternyata Si Ying datang untuk menjenguknya. Melihat kedatangannya membuat Zuyan begitu bahagia. Di sana, Si Ying berkata kedatangannya saat ini untuk meminta maaf atas nama Master Agung. Dan ia juga meminta Zuyan untuk tidak usah bersedih atas perkataan yang sangat kasar dari sang master kepadanya. Zuyan menjawab ia tidak merasa sakit hati dan justru ia sangat bersedih karena mengganggu pelatihannya waktu itu. Si Ying menjawab hal itu tidak masalah sebab ia masih ada 1 kali kesempatan lagi untuk melakukan pelatihan dalam menaikkan tingkat ilmunya ke ranah sejati. 言儿，你想不想学？ Sementara itu, Sulu ternyata sudah menyabotase surat yang dikirim oleh Suli adiknya untuk Zuyan. Di sana tertulis Suli mengajak bertemu di sebuah tempat. Namun di sini Sulu justru mengganti tempat tersebut karena ia ingin menjebak Zuyan. Hingga akhirnya surat itu pun telah tiba ke tangan Zuyan dan ia pun membacanya. 是生发明机的一位圣妖。 Lalu, ia pergi ke tempat sesuai permintaan surat dari Suli. Di sana, Zuyan memetik beberapa bunga karena terlihat sangat cantik. Dan tiba-tiba 3 orang penyihir dari suku es datang ke sana yang ternyata ingin membunuh Zuyan untuk sebagai umpan supaya Si Ying mau keluar menghadapi mereka. Tentu saja Si Ying menyadari Zuyan saat ini dalam bahaya. Di saat melihat ke arah langit, ia pun segera pergi untuk menyelamatkannya. Baru saja hendak keluar, para murid di sana melarangnya pergi sebab Si Ying sedang melakukan pelatihan untuk naik ke tingkat ranah sejati. Ditambah lagi energinya sudah banyak terkuras. Tidak mungkin baginya bisa menghadapi 3 orang penyihir di luar sana. Namun tetap saja ia tidak peduli dan bersikeras untuk pergi dari sana. 你们想拦得住我？ Akhirnya ia datang tepat waktu untuk menolong Zuyan. Si Ying berusaha membawanya kabur dari sana untuk menghindari pertarungan tersebut. Namun sayang mereka tidak bisa lari lagi dan terjebak di tepi jurang. Hingga terpaksa ia pun meladeni mereka dan pertarungan tak dapat terelakkan. Sesaat, Zuyan terluka parah akibat terkena serangan. Melihat hal itu, Si Ying menjadi murka. Karena energinya tersisa sedikit, ia pun mengerahkan semuanya. Baru saja ingin menggunakan teknik pembantai langit, tiba-tiba energinya melemah. Siapa sangka, pusaka gelang emas yang digunakan oleh Zuyan menyatu di tangan Si Ying, dan ia siap menerima kesakitan bersamanya.
Disitulah sumber energi Si Ying mulai meningkat kembali dan berhasil membunuh ketiga penyihir suku es di sana. Saat terjatuh ke jurang sungai, Zuyan menjadi panik harus berbuat apa. Lantas ia menciumnya untuk diberikan nafas buatan karena terlihat Si Ying tidak sadarkan diri. Hal itu pun membuat Si Ying langsung terbangun. Dan mereka berdua menembus ke dasar sungai terdalam. Dikira sudah aman, ternyata belum. Tempat itu merupakan tempat Dewa Naga tersegel. Seketika Dewa Naga langsung keluar untuk membunuh mereka. 被封印了数千年的龙神，你身上 向皇帝叛变。 Beruntung, batu giok merah pemberian dari Yuan waktu itu berhasil menyelamatkan mereka. Dewa Naga sangat terkejut kenapa bisa batu giok merah berada di tangan Zuyan. Oleh sebab itu ia pun tidak jadi membunuhnya dan Dewa Naga melempar Zuyan bersama Si Ying untuk keluar. Singkat cerita, di saat hendak kembali, Si Ying sudah tidak mampu berjalan lagi dan akhirnya pingsan di jalan. Begitu juga dengan Zuyan. Tak lama kemudian Master Agung datang ke sana dan sangat khawatir melihat kondisinya seperti itu. Ia pun menyuruh beberapa murid untuk membawanya. Lalu ia mengecek tubuh Zuyan apakah ia wanita pembawa kutukan bagi Si Ying atau bukan. Seperti apa yang ia curigai. Setelah dicek, ternyata dugaannya benar. Meskipun begitu, Si Ying saat ini sudah berumur 18 tahun dan kutukan itu seharusnya sudah menghilang. Dan kini Zuyan tidak berbahaya untuk Si Ying. Beberapa hari kemudian, Si Ying terbangun dari komanya. Chong Ming berkata ia sudah koma lebih dari 3 hari. Baru saja bangun, Si Ying bertanya dan sangat khawatir kepada Zuyan. Lantas ia segera pergi untuk menemuinya. Setelah bertemu, kondisi Zuyan saat ini baik-baik saja. Salah satu murid di sana mengatakan, Master Agung telah menyembuhkan luka di tubuh Zuyan tempo hari. Sesaat, Si Ying teringat kalau gelang emas yang dipakai oleh Zuyan terhubung ke tangannya. Dan di saat di sungai, Zuyan juga menciumnya. Dari sinilah ia sadar sudah jatuh cinta kepadanya. Lalu, Si Ying dipanggil oleh Master Agung untuk diberikan energi dalam menyembuhkan luka dalam di tubuhnya. Sedangkan Zuyan yang telah terbangun langsung melihat surat dari Suli yang mengajaknya bertemu. Saat dilihat, ia sadar itu bukanlah tulisan tangan Suli, melainkan Sulu kakaknya. Ia pun menyadari kalau Sulu yang sudah menjebaknya dengan menjadikan dirinya sebagai umpan agar Si Ying datang ke tempat kemarin. Sedangkan Master Agung dan Si Ying juga membahas hal tersebut. Namun di sini sang Master merasa aneh kalau memang benar Tuan King dan Selir Yun bekerja sama dengan suku es, kenapa suku es hanya menurunkan 3 orang penyihir saja? Kenapa tidak menurunkan 10 penyihir untuk membunuhnya? Mereka pun sadar suku es tidak serius bekerja sama dengan Tuan King dan Selir Yun. Pastinya terdapat konspirasi atau sesuatu hal yang sedang direncanakan oleh suku es dengan memanfaatkan Tuan King dan Selir Yun. Di sini Master Agung meminta Si Ying untuk segera turun gunung dalam membalaskan dendam kematian ibunya dan merebut kekuasaan di kekaisaran. Tetap saja, Si Ying menolak dan ia sudah tidak ingin balas dendam lagi, sesuai permintaan almarhum ibunya. Master Agung kebingungan dan kehabisan ide. Lalu sesaat ia sadar, Zuyan sedang menguping pembicaraan mereka dari luar. Akhirnya ia dengan sengaja mengungkap identitas Si Ying sebagai pangeran pertama anak sang kaisar. Mendengarkan hal tersebut, Zuyan sangat terkejut.
Ternyata pangeran yang ia cari adalah gurunya sendiri. Pantas saja Selir Yun dan Tuan King berusaha keras ingin membunuhnya. Di sana, Master Agung sengaja berkata seperti itu supaya bisa memanfaatkan Zuyan agar Si Ying mau turun gunung. Sesaat, Si Ying melihat Zuyan yang pergi dari sana dan sedari tadi sudah menguping pembicaraan mereka. Setelah itu, ia pun menghampiri Zuyan yang sedang menyendiri. Di sana ia menjelaskan alasan kenapa selama ini merahasiakan identitasnya. Kalau ia tidak ingin mengingat masa lalunya yang kelam tersebut dan ingin hidup menjadi orang yang baru sesuai permintaan almarhum ibunya. Di sana, Zuyan tidak marah dan justru ia merasa senang sebab pangeran yang ia kagumi adalah gurunya sendiri. Lalu, Si Ying menciptakan bunga yang pernah diambil oleh Zuyan saat ia masih kecil. Dan bunga itu pun lalu diterbangkan ke langit. Master Agung dan Chong Ming melihat ke arah langit dan menyaksikan bunga tersebut. Lalu di sini Master Agung akan berusaha supaya Si Ying mau turun gunung dengan memanfaatkan Zuyan untuk tetap berada di sisinya. Sedangkan Si Ying melihat Zuyan berdoa untuk meminta kepada langit agar dirinya bersama Si Ying untuk tetap bersama. Dari sinilah ia sadar akan perasaannya yang benar-benar mencintai Zuyan. Di malam hari, ia memegang sebuah sapu tangan hasil buatan dari Zuyan yang diberikan kepadanya di saat ia berulang tahun kemarin. Awalnya ia sempat membuang dan membakar sapu tangan itu. Namun di saat Chong Ming telah pergi, ia pun mengambilnya kembali. Sadar perasaan cintanya kepada Zuyan tidak bisa ia biarkan berlarut lama, ia pun berencana pergi untuk menerima hukuman. Sebab sejak masuk ke Gunung Yuji, ia sudah bersumpah untuk tidak mengurusi masalah dunia fana dan akan hidup sesuai ajaran dewa. Lantas ia pergi ke kuil dan memaksa seluruh murid untuk mencambuknya sebanyak 100 kali. Para murid di sana awalnya menolak dan tidak ingin melakukan itu. Namun, Si Ying memaksa mereka untuk melakukannya. Saat dicambuk, para murid justru tidak sanggup melakukannya dan meminta Si Ying berhenti karena merasa kasihan. Lalu, masalah itu pun segera dilaporkan ke Master Agung yang membuat sang master sangat terkejut kenapa Si Ying melakukan semuanya ini. Sedangkan ia sendiri saat ini berusaha membuat Si Ying dan Zuyan semakin dekat. Karena hanya dengan begitu, Si Ying akan mau turun gunung. Master Agung mulai berencana membuatnya untuk jangan mengikuti ajaran dewa lagi, supaya mau mengurusi masalah dunia fana, supaya balas dendam yang diinginkan oleh sang master bisa tercapai. Sementara di tempat lain, Suli menemui Sulu kakaknya. Ia sangat marah karena sesuai informasi dari Zuyan, kakaknya ini sudah menyabotase surat miliknya dan membahayakan nyawa Zuyan beserta Si Ying. Di sana Sulu mengakui perbuatannya, namun itu bukan tanpa alasan. Ia sudah bekerja sama dengan Selir Yun untuk membunuh Si Ying karena diketahui Si Ying adalah pangeran pertama. Mendengarkan hal itu, Suli semakin marah. Kalau apa yang dikatakannya itu adalah benar, secara tidak langsung Si Ying adalah kakak sepupu mereka. Namun kenapa ia harus bekerja sama dengan Selir Yun untuk membunuhnya? Lagi-lagi Sulu menjawab apapun ia akan lakukan demi bisa menggapai semua keinginannya. Sesaat pertengkaran mereka terhenti di saat sang ayah datang ke sana dalam melaporkan kalau Selir Yun hendak menikahkan anaknya, pangeran kedua, kepada Sulu. Sontak, Suli sangat terkejut karena bagaimanapun juga pangeran kedua merupakan kekasihnya saat ini. Setelah sang ayah pergi, Sulu berkata kepada Suli
ia tidak mencintai pangeran kedua. Yang ia inginkan hanyalah status dan jabatannya saja sebagai istri dari kekaisaran. Di waktu bersamaan, pria bertopeng pemimpin suku Es berhasil menemukan keberadaan cincin Batara yang dicarinya selama ini. Namun sayang mereka semua tidak bisa mendekati, apalagi mengambil cincin tersebut. Pria bertopeng harus memikirkan cara bagaimana bisa mendapatkannya. Sedangkan Chong Ming dipanggil oleh sang master untuk menemaninya bermain catur. Di sana sang master berkata untuk jangan memusuhi Zuyan lagi, sebab Zuyan sudah bukan wanita pembawa kutukan untuk Si Ying. Mendengarkan hal itu, Chong Ming menjadi senang sebab sedari awal ia senang akan keberadaan Zuyan di Gunung Yuji. Lalu, ia pun segera membawakan makanan dan minuman untuk Zuyan dalam memperbaiki hubungan pertemanan mereka. Di sana, Zuyan meminta bantuannya untuk dipertemukan dengan Si Ying, sebab sudah beberapa hari ini Si Ying tidak menerima siapapun untuk bertemu. Chong Ming lantas pergi ke aula dalam menemuinya. Di sana ia marah kenapa melarang Zuyan untuk menemuinya. Ditambah lagi, Master Agung sudah berkata, Zuyan sudah bukan menjadi wanita pembawa kutukan baginya. Si Ying harus hidup bahagia bersama Zuyan dengan cara turun gunung dan meninggalkan ajaran dewa. Chong Ming memaksanya untuk bisa mendapatkan kebahagiaan di luar sana daripada menghabiskan umurnya di Gunung Yuji. Namun tetap saja Si Ying tidak peduli. Ia akan tetap mengikuti ajaran dewa untuk melupakan kesenangan di dunia fana dan bersumpah untuk tidak menikah dengan siapapun. Dengan begitu ia bisa bermeditasi dalam pelatihan, meningkatkan ilmunya ke ranah sejati. Chong Ming yang mendengarkan itu menjadi sangat marah kepadanya. Di luar, Zuyan tidak akan pergi sebelum Si Ying mau menemuinya. Alhasil, pagi, siang, dan malam, ia terus menunggu di depan kuil. Hingga pada akhirnya, karena kasihan, Si Ying menerimanya masuk ke dalam. Lalu di sana ia berkata, Zuyan sudah tidak perlu menjadi muridnya lagi, sebab selama 2 tahun ini ia sudah mengajari banyak hal kepadanya. Sudah saatnya ia kembali ke rumah. Sontak, Zuyan sangat bersedih, sebab ia sudah bersumpah untuk menghabiskan umurnya dan akan tetap bersama dengan sang guru sampai kapanpun. Ia yang keras kepala tetap tidak mau meninggalkan Gunung Yuji, apapun yang terjadi. Setelah Zuyan pergi, Si Ying ternyata memiliki alasan tersendiri, yaitu ia tidak ingin Zuyan dalam bahaya apabila berada dekat dengannya, sebab banyak musuh di luar sana yang ingin membunuhnya saat ini. Lalu keesokan paginya, Tuan Qi, ayahnya Zuyan, datang ke Gunung Yuji atas permintaan dari Si Ying supaya menjemput Zuyan untuk pulang. Di sana Master Agung berusaha menahan agar Zuyan tetap berada di Gunung Yuji. Namun sesaat Tuan Qi menjawab ia juga menginginkan hal itu. Namun Si Ying yang memintanya untuk datang. Mendengarkan hal tersebut, Master Agung sadar kalau Si Ying berusaha menjauhi Zuyan. Akhirnya, dengan rasa sangat bersedih, Zuyan berpisah dengan Si Ying. Di sana ia tidak ikhlas apabila pergi dari Gunung Yuji dan berjanji akan kembali lagi suatu saat nanti.
Tak lama kemudian, Chongming datang ke sana dan ia tahu Si Ying mencintai Zuyan. Namun kenapa mengusirnya dari Gunung Yuji? Si Ying menjawab, ia tidak ingin Zuyan mendapatkan masalah sebab musuh di luar sana sudah bergerak untuk membunuhnya. Dan apabila Zuyan tetap berada di sisinya, maka itu akan sangat berbahaya. 大司命，我们先告辞了。等等， Sementara itu, sebelum Zuyan pulang, Master Agung beralasan ingin mengecek luka di dalam tubuhnya. Ternyata ia memasukkan sesuatu hal melalui tangannya. 已无大碍。 多谢。 Singkat cerita, setelah kembali ke klan Qi, ia pun bercerita banyak hal mengenai apa yang sudah ia lalui bersama Si Ying. Dan salah satunya, ia hampir saja dibunuh oleh Dewa Naga. Beruntung, batu giok merah pemberiannya waktu itu berhasil menyelamatkan nyawanya. Mendengarkan hal itu, Yuan merasa senang. Tidak sia-sia ia memberikan batu giok merah itu kepadanya. Yang ternyata, batu giok tersebut milik mendiang Kaisar Manusia Duyung. Karena hal itulah, Dewa Naga tidak berani membunuh Zuyan. 龙神已然想来那一天不远了，郡主果然是龙血古域的有缘人。阿渊，哎呀，其实我也不知道这块玉石何处出。 Saat kembali ke klan Qi, Zuyan bertemu dengan banyak pria yang ingin dijodohkan oleh ayahnya kepadanya. Zuyan juga sengaja membuat setiap pria yang ingin mendekatinya merasa ilfil dengan cara makan terlalu banyak, bahkan minum arak tanpa berhenti. 公子，你怎么不吃？ Saat melakukan itu, dari arah luar terdapat wanita yang diganggu oleh preman. Ia pun langsung turun dan menghajar para preman tersebut. 你的下场哪里作恶？多谢姑娘相救。 而身何必舞枪弄棒？ Semua orang pun bertepuk tangan dan menganggap Zuyan sebagai pahlawan. Pria yang ia temui di sana menjadi tidak suka kepada Zuyan. Baginya, wanita harus lemah lembut, bukan petarung sepertinya. Zuyan menjawab ia adalah murid pribadi milik Master Muda Si Ying, dan ia tidak akan membiarkan seseorang ditindas seperti tadi. Alhasil pria itu pun langsung pergi dan tidak ingin melanjutkan perjodohan dari ayahnya. 我们说好了，这有什么难的？看，怎么样？这有什么了不起的？我就待在师傅身边一辈子。 Lalu selanjutnya, Zuyan pergi dengan salah satu pria bangsawan yang juga hendak dijodohkan kepadanya. Seperti biasa, ia bertingkah seperti wanita kasar, supaya membuat siapapun yang melihatnya menjadi ilfil. Setelah puas belanja yang ia mau, ia pun menyuruh pria tersebut untuk membayarnya. Karena pria di sana seorang bangsawan, barang belanjaannya itu tidak seberapa baginya. Karena kehabisan akal, Zuyan terpaksa berkata jujur kalau ia tidak menyukainya. Orang yang ia sukai saat ini adalah gurunya sendiri dan tidak akan mau menikah dengan siapapun. Pria di sana pun menjadi kesal atas ucapannya. Tak lama kemudian, Yuan datang ke sana. Melihat kedatangannya, Zuyan segera membawanya pergi jalan-jalan dan meninggalkan pria tersebut. Di malam hari, Zuyan merasa kesepian. Ia pun merindukan gurunya yang tidak memberikan kabar sedikit pun.
Untuk mengobati rasa rindunya itu, ia pun memainkan sebuah seruling pemberian dari gurunya. Sedangkan Si Ying saat ini sibuk melatih teknik berpedangnya untuk memperkuat dirinya dalam menghadapi para pembunuh yang sebentar lagi akan datang membunuhnya. Setelah berlatih, ia pun kembali untuk melakukan meditasi. Siapa sangka di dalam dunia ilusi miliknya, secara kebetulan Zuyan datang ke sana. Di sini, Zuyan merasa heran karena barusan ia sedang tidur, namun kenapa bisa berada di dalam dunia ilusi tersebut. Ia pun lantas berteriak untuk memanggil siapapun. Teriakannya itu pun terdengar oleh Si Ying dan merasa heran kenapa Zuyan berada di dalam ilusi miliknya. Karena penasaran, ia segera masuk kembali ke dalam dunia ilusinya. 奇怪，越鼓啊越鼓。 Dan ternyata dugaannya benar, orang itu adalah Zuyan. Di sana, Zuyan langsung memeluknya dan menjadi sangat senang bisa bertemu kembali. Namun sesaat ia sadar, Si Ying yang ia peluk saat ini hanyalah sebuah ilusi. Namun meskipun begitu, ia tetap merasa senang. Setidaknya ia bisa melepas rindu kepada sang guru. 这是怎么回事啊？ 只是仙灵之想。 Lalu, Si Ying segera menarik ilusinya kembali dan merasa heran kenapa Zuyan bisa berada di sana. Padahal dunia ilusinya tertutup, mustahil siapapun bisa masuk. Alhasil, ia pun kehilangan konsentrasi saat melakukan pelatihan. Pikirannya terbayang akan kenangan indah masa lalu yang pernah ia lewati bersama Zuyan.